Selamat datang di channel Dio Official Auto. Dan inilah dia all new Toyota Foxy. Foxy terbaru ini merupakan generasi kelima secara global. Sementara di Indonesia sendiri ini merupakan yang kedua, karena Foxy di Indonesia baru diluncurkan pada 2017. Foxy terbaru ini sudah menggunakan platform terbaru dari Toyota, yaitu TNGA, Toyota New Global Architecture. Dan generasi terbaru dari Foxy punya tampilan yang lebih bold dibanding sebelumnya. Terlihat dari tampang depannya yang tampak dominan. Permainan dari kisi-kisi horizontal masih digunakan, namun lebih banyak dan lebih lebar. Kemudian dipadukan dengan kisi-kisi berbentuk silang di kiri kanannya. Untuk shape-nya sendiri terdapat agak mengkotak di kiri kanannya. Ini sudah seperti mobil-mobil kekinian. Untuk fitur sendiri di bagian depan ini tentunya sudah ada lampu yang semuanya sudah serba LED, baik dari sen, DRL maupun headlamp. Namun yang berbeda dari Foxy sebelumnya, bentuk lampu utamanya atau headlamp tidak lagi mengikuti dari DRL. Jika sebelumnya headlamp ini memanjang ke belakang mengikuti DRL, justru sekarang lebih mengotak dan terlihat lebih besar. Dan tentunya headlamp ini mempunyai segmen-segmen sehingga penerangan menjadi lebih terfokus. Jika melihat dari sampingnya, nggak jauh berbeda dengan tampang depannya. Aura premium dan elegan juga terpancar, walaupun memang mobil ini bergaya boxy atau kotak. Yang paling menarik adalah dari pilar A-nya, karena menggunakan platform terbaru, Foxy ini diberikan pilar yang lebih pipih, terutama di pilar A. Dan pilar A ini berbedanya dengan sebelumnya, jika kaca bagian sampingnya ini lebih kecil, sekarang menjadi lebih besar dan memanjang ke atas. Hal ini memastikan untuk visibilitas pengemudian menjadi lebih baik. Dan untuk aksen-aksennya, tentunya di sini sudah ada list chromium yang memanjang dari depan hingga ke bagian belakang. Ini seolah melanjutkan garis dari DRL. Dan untuk kaki-kakinya sendiri, dia menggunakan pelek 17 inci, two-tone bergaya turbin, dan dilengkapi dengan pengereman cakram berukuran 16 inci baik di depan maupun di belakang. Untuk akses ke dalam mobil, terutama penumpang bagian belakang, Toyota membenamkan sliding door, baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, yang menariknya adalah aksesnya bisa menggunakan tombol, atau tuas secara konvensional, atau menggunakan kick sensor. Sensornya sendiri berada di bawah pojok pintu depan, tepatnya di bawah sini. Ini cukup ditendang aja, dia akan membuka. Begitu juga dengan menutupnya, Anda bisa mengaplikasikan cara yang sama. Untuk bagian belakang Toyota Foxy 2022 mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama rear combination lamp-nya. Jika sebelumnya terfokus di sisi kiri dan kanan agak memanjang ke atas, sekarang diberikan aksen di tengah yang memanjang. Sebelumnya Foxy lama menggunakan aksen chromium di tengahnya, namun kini diberikan tambahan lampu. Ini tentunya akan memberikan kesan yang lebih premium dan elegan. Nah, yang menariknya adalah pintu Foxy ini punya cara membuka yang berbeda. Untuk mengaksesnya bisa lewat tombol di tengah sini dan dia sudah power tailgate. Namun kini ada tombol tambahan di kanan maupun di kiri mobil untuk membuka maupun menutup pintu bagasi. Tinggal tekan dan agak lama sedikit, dia akan membuka secara otomatis. Begitu juga saat menutupnya. Nah, yang paling menarik lagi adalah angle dari pintu bagasi ini bisa di-setel dengan cara menahan sedikit. Dia akan menutup, kemudian tekan sekali lagi. Pintu akan tertahan. Dan ini tentunya bisa memaksimalkan Anda ketika berada di tempat yang agak sempit namun ingin memasukkan barang. Ya, beginilah tampilan dari kabin Foxy terbaru. Merupakan penggabungan dari fungsionalitas elegan dan juga compact. Jika ngomongin fungsionalitas, terdapat banyak kompartemen, terutama di bagian depan, seperti glove box, kemudian cup holder di kiri kanan, dan juga ada cup holder juga di bagian bawah sini. Dan di sini ada tempat penyimpan lagi mungkin untuk koin kali ya, atau mungkin kartu. Dan ada juga di atas dashboard, ukurannya nggak terlalu besar tapi bisa menyimpan dokumen. Kemudian di samping cup holder, antara cup holder dengan head unit terdapat cekungan yang cukup besar dan ini bisa meletakkan barang-barang kecil. Namun jika berbicara konsep elegan, kabin Foxy ini sudah banyak di cover oleh
soft touch seperti di bagian tengah sini sampai ke ujung, kemudian di door trim juga sudah ada, dan ada juga jahitan yang terlihat membuatnya jauh menjadi lebih elegan. Hal yang sama juga diaplikasikan kepada setirnya sehingga nyaman untuk digenggam. Nah, jika bicara compact, tombol-tombol fungsi ini seperti dipadatkan sehingga mudah untuk diakses oleh pengemudi maupun penumpang di baris ke depan. Untuk panel instrumennya sendiri menggabungkan antara model analog dengan layar digital berukuran 7 inci dan ini sudah ada informasi cukup lengkap. Untuk head unitnya berukuran 9 inci dan ini sudah memiliki konektivitas ke handphone dan juga mempunyai fitur dari M Toyota sehingga Anda bisa mengaksesnya dengan mudah. Kemudian di bawahnya terdapat pengaturan AC, penggabungan antara digital dan tombol fisik. Ini nggak ada model knob putar, fully tombol, dan tombolnya ini terbagi menjadi 2 tingkat. Yang di atas yang berwarna kromium ini untuk mengatur suhu, kecepatan kipas, baik ini untuk penumpang baris pertama maupun untuk pengemudi. Kemudian di bawahnya ini tentunya ada pengaturan untuk apakah mau menyalakan AC depan, AC belakang, sirkulasi, dan sebagainya. Kemudian di bawahnya terdapat area tuas transmisi dengan bentuk yang cukup enak digenggam. Dan di sampingnya dia sudah menggunakan tombol electric parking brake yang didukung fitur auto hold sehingga memudahkan Anda ketika melakukan pengereman. Dan di bawahnya ada mode Eco untuk perjalanan yang lebih hemat bahan bakar dan ada tombol untuk kestabilan. Untuk kenyamanan dari penumpang, Foxy memiliki 6 colokan USB dan power outlet yang tersebar dari depan hingga ke belakang. Salah satunya ada di bagian depan sini sebelah transmisi, ada di bawah dari covernya. Ini tinggal dicolokkan dan kebetulan ini adalah model Type-C untuk colokan kabelnya dan dia memiliki lubang sehingga Anda bisa meletakkan handphone di sini, kabel masuk ke dalam. Dan ada fitur lainnya yaitu wireless charger yang berada di konsol tengah. Ini Anda bisa membukanya dengan model pintu ke samping dan Anda tinggal meletakkan handphone di sini, handphone sudah tercharger. Tentunya ini akan membuatnya semakin praktis. Oke, kembali ke area pengemudi. Kemudinya ini sudah bisa diatur baik tilt maupun teleskopik. Kemudian juga joknya sudah bisa dimaju mundurkan, reclining, sehingga posisi berkendara bisa diatur mengikuti postur tubuh dari si pengemudi. Kemudian di kemudinya sendiri tentunya sudah banyak dilengkapi dengan tombol-tombol. Kalau sebelah kiri sudah pasti untuk mengatur head unit. Foxy ini memiliki fitur keselamatan yang cukup mumpuni dari Toyota Safety Sense generasi ketiga atau 3.0, yaitu ada pre-collision system yang mencegah terjadi tabrakan, kemudian lane tracing system, itu yang membuat mobil tetap berada di jalur. Kemudian ada juga Dynamic Radar Cruise Control dan Auto High Beam. Bicara Dynamic Radar Cruise Control ini bisa diakses lewat tombol yang ada di sebelah kanan kemudi ini. Oh ya, untuk Toyota Safety Sense 3.0 ini merupakan yang paling terbaru dan pertama kali diaplikasikan. Yang membedakannya adalah dia dapat membaca parameter-parameter lebih detail, bahkan dilengkapi dengan 3D recognition sehingga objek yang kecil seperti orang melintas itu bisa dikenali dengan lebih akurat, bahkan dalam jarak yang cukup dekat. Nah, kembali lagi di masalah safety, mobil ini sudah dilengkapi dengan airbag yang meliputi hingga ke belakang. Ini tentunya akan melindungi seluruh penumpang. Oh ya, hampir lupa di bagian atas ini terdapat tombol untuk menyalakan lampu kabin, tapi juga diliputi dengan tombol untuk membuka pintu penumpang di kiri maupun kanan dan pintu bagasi. Kenapa diletakkan di atas? Tentunya ini akan memudahkan pengemudi atau penumpang di baris depan untuk membuka. Foxy ini tidak dilengkapi oleh sunroof. Katanya Toyota melihat bahwa kebutuhan untuk sunroof di segmen mobil Foxy tidak terlalu banyak. Toyota justru membenamkan rear entertainment display yang berukuran 11,6 inci di bagian atap dan bisa diakses dengan mudah oleh penumpang belakang maupun si pengemudi. Beginilah tampilan dari baris kedua Foxy. Tampilannya cukup luas, lapang, karena dia punya high roof. Ini disebabkan posisi lantai yang lebih rendah. Selain memberikan ruang yang lebih lapang, ini juga membuat akses untuk masuk ke dalam mobil menjadi lebih mudah. Untuk joknya sendiri dibuat captain seat sehingga memberikan kesan lebih eksklusif dan mewah. Selain juga dari sisi fungsionalitas menjadi lebih mudah bagi penumpang di baris kedua untuk keluar masuk.
Untuk area tengahnya sendiri juga dilengkapi dengan tray dan ada cup holdernya. Kemudian kenyamanan makin meningkat dengan adanya armrest di kedua sisi. Saat ini posisi normal, di belakang masih terasa luas untuk penumpang belakang, dan tentunya untuk penumpang di baris tengah ini terasa luas. Jadi jok depan dan jok penumpang depan ini udah mode normal, maksudnya seperti seharian. Dan ini lapang banget ya di bagian depannya. Menganut bahan fabric di seluruh bagian, dan jok ini bisa dimaju mundurkan menggunakan tuas yang ada di sebelah kiri kanan. Ini tinggal ditarik untuk maju dan mundur, kemudian ditarik lagi untuk. Nah, yang lebih kerennya lagi adalah jok ini bisa dibuat merebah banget, jadinya kayak kasur kali ya. Cukup melepas headrest, kemudian merebahkan hingga full ke bawah. Kenyamanan penumpang di baris kedua dan ketiga ini juga ditingkatkan dengan adanya pengaturan AC secara independen lewat tombol dan display digital yang ada di atas. Tepatnya di depan dari rear entertainment display. Pengaturannya terdiri dari kecepatan kipas, suhu atau mau auto, atau juga bisa dimatikan, atau juga arah semburannya. Mau depan saja atau ada dari bawah atau kaki, dan ini teraplikasikan untuk baris kedua maupun baris ketiga. Ya, ini dia baris ketiga dari Foxy, terbilang cukup lapang dengan kondisi jok baris kedua posisi normal. Ini masih ada, walaupun ya nggak terlalu luas ya, tapi ini masih bisa dimajuin sehingga memberikan kelapangan bagi penumpang belakang. Headroomnya juga cukup luas. Dan yang menariknya adalah sandaran ini bisa disetting sudut kemiringannya. Tinggal menarik tuas di sisi kiri atau di kanan untuk yang penumpang di kanan. Ini juga dilengkapi dengan headrest, jadi kenyamanannya benar-benar maksimal. Nah, jok ini pembagiannya 50-50 dan bisa dilipat ke kiri dan kanan untuk memaksimalkan ruang bagasi. Sisi performa dari Foxy terbaru dilengkapi dengan mesin yang benar-benar anyar, berkapasitas 2 liter dengan jumlah silinder 4 DOHC yang mampu menghasilkan tenaga 170 PS di putaran 6.600 RPM. Ini naik dari yang sebelumnya sekitar 150-an. Sementara torsinya 202 Nm yang keluar sejak 4.900 RPM, dan ini angka ini naik dari yang sebelumnya. Dan Foxy ini dilengkapi dengan transmisi CVT yang tentunya memberikan kenyamanan berkendara optimal karena tidak adanya jeda di setiap perpindahan gigi. Tertarik untuk membeli? Foxy ini ditawarkan dalam 4 pilihan warna, yaitu White Pearl, Glitter Black, Sparkling Black Pearl, dan Metal Stream. Untuk dua warna terakhir ini masuknya adalah warna premium yang memiliki harga berbeda. Jadi berapa harga Foxy? Harganya 558.200.000 untuk dua warna pertama, yaitu White Pearl dan Glitter Black. Sementara dua warna premiumnya dihargai 561.200.000 rupiah. Nah, bagaimana impresi berkendaranya? Nanti kita lihat di road test Foxy di video berikutnya. Oke, itu aja first impression dari all new Toyota Foxy. Jangan lupa untuk subscribe channel di Official Auto, Carvaganza, dan Zeekwil Indonesia. Dan jangan lupa untuk membaca artikel-artikel dunia otomotif di auto.com, carvaganza.com, dan zeekwils.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.